Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Ben Yosua, bisa dipanggil Pak Ben, dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai jaringan hewan yang akan dibagi menjadi 4 kelompok besar, di antaranya jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan syaraf, dan juga jaringan epitel. Untuk KD dan juga tujuan pembelajaran dibaca sendiri-sendiri ya anak-anak. Penyusun jaringan multiseluler pada hewan dibagi menjadi 4 bagian, yakni jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan penyokong, atau jaringan pengikat. Untuk memudahkan kalian menghafal, sebut saja pose, penyokong, otot, syaraf, dan juga epitel. Fungsi dan letak jaringan epitel. Kita fokus pada gambar kera dan juga pada bagian kiri atas. Nah, yang pertama itu ada jaringan silindris silia berlapis semu yang fungsinya untuk menggerakkan partikel yang ada di saluran pernafasan atau saluran nasal. Selanjutnya yang melingkar, yakni kubus selapis yang berfungsi untuk sekresi dan terdapat pada tubula ginjal, kelenjar ludah, dan juga kelenjar tiroid. Pada panah kiri bawah terdapat silinder berlapis yang berfungsi untuk sekresi dan juga ekskresi. Terdapat pada lapisan luar kelenjar ludah dan juga uretra. Selanjutnya ditujukan oleh panah kanan tengah, yakni terdapat jaringan epitel pipih selapis yang berfungsi untuk penukaran zat melalui difusi yang terdapat pada pembuluh darah dan juga alveoli paru-paru. Selanjutnya kita akan memasuki pada jaringan otot. Yuk disimak videonya anak-anak. Sekarang kita bahas tentang jaringan otot. Jaringan otot atau yang kita sebut sebagai alat gerak aktif pada tubuh kita terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Kita bahas satu persatu ya. Otot polos. Sesuai dengan namanya, polos karena tidak ada gelap dan terang. Bentuk selnya adalah gelendong, memiliki satu inti yang terletak di tengah. Ototnya merupakan otot involunter, artinya otot tidak sadar dan kita tidak bisa menyuruh otot tersebut. Aktivitasnya lambat, kontraksinya lama, dan tidak cepat lelah. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran reproduksi, kandung kemih atau vesika urinaria, dermis, dan iris mata. Yang kedua, kita akan membahas tentang otot lurik atau otot rangka. Sesuai dengan namanya, otot ini melekat pada rangka sehingga disebut sebagai otot rangka. Nah, bentuk dari otot rangka ini adalah bentuknya silindris panjang. Intinya banyak terdapat di tepi. Memiliki myofibril yang menyebabkan nuansa gelap dan terang. Ototnya volunteer alias otot sadar, cepat bereaksi, kontraksi kuat, cepat lelah. Terdapat pada rangka atau yang biasa kita sebut sebagai daging. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot jantung. Terletak di jantung. Bentuknya sama dengan otot lurik, yaitu bentuk silindris, intinya banyak, terdapat di tepi. Percabangan di ujung sel namanya sinsitium. Terdapat myofibril, yaitu pita gelap terang. Nah, beda dengan otot lurik, pada otot jantung terdapat diskus intercalaris, hubungan antara satu sel kardiosit ke sel yang lain. Ototnya involunter, tidak sadar, kontraksi kuat, dan kerjanya secara ritmis. Terdapat pada jantung. Selanjutnya mohon disimak materi mengenai jaringan syaraf. Jaringan saraf terdiri dari beberapa sel saraf atau neuron yang mempunyai fungsi. Yang pertama, mengkoordinir tubuh. Yang kedua, menghantarkan impuls yang berasal dari rangsang. Yang ketiga, memberi jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang neuron atau sel saraf. Bagian-bagian neuron. Yang pertama ada dendrit, yaitu serabut saraf pendek penerima impuls. Kemudian ada akson atau neurit, yaitu serabut saraf yang panjang. Nah, ada badan sel yang fungsinya untuk meneruskan rangsang dari dendrit.
Pada aukson atau neurit terdapat sel squam yang diselubungi oleh selaput mielin. Nah, bagian yang tidak diselubungi selaput mielin adalah nodus Ranvier untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jalannya impuls atau rangsang. Jadi, rangsang diterima oleh dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel dan dilanjut ke neurit atau akson. Nah, materi terakhir yakni jaringan penyokong. Yuk disimak videonya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di tangan kita itu banyak sekali ya jaringan penyokong. Apa saja dan bagaimana jaringan penyokong itu? Kita simak ya baik-baik video ini. Oke, jaringan penyokong ternyata terdiri dari 4 macam jaringan. Jaringan yang pertama yaitu jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan penyokong yang kedua yaitu jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang terdapat di bawah kulit atau subkutanea. Jaringan yang ketiga adalah jaringan tulang, terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Dan yang keempat, jaringan darah, terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari 2, yaitu jaringan ikat padat, yaitu jaringan yang mengikat antara tulang dan otot yang disebut dengan tendon. Sedangkan penghubung tulang dengan tulang disebut ligamen dan penghubung otot dengan otot disebut fascia. Yang kedua adalah jaringan ikat longgar yang terdapat pada pembungkus jaringan atau organ-organ seperti pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan lemak di bawah kulit atau subkutanea. Yang ketiga ada jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago, terdiri dari 3 macam. Kartilago hialin, contohnya adalah cakra epifisis dan epiglotis atau tekak. Kemudian kartilago elastis, contohnya adalah daun telinga dan cuping hidung. Dan kartilago fibrosa, contohnya ada pada vertebrae atau tulang belakang. Yang kedua adalah tulang sejati atau osteon. Nah, sel tulang sejati kita sebut sebagai osteosit yang terdapat pada lakuna. Kemudian hubungan antara lakuna satu dengan yang lain namanya kanalikuli yang disebut dengan sistem Harvest. Selanjutnya yang keempat adalah jaringan darah. Darah terdiri dari 2 macam, yaitu plasma darah yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan. Nah, yang kedua itu ada sel-sel darah. Sel-sel darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Pada eritrosit terdapat hemoglobin untuk mengikat oksigen. Kemudian yang kedua adalah leukosit, sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi tubuh. Dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan.